Bagaimana mengedukasi masyarakat agar tidak termakan isu hoax di media sosial, Kak? Cari dari sumber aslinya, dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan resmi gitu. Jangan sumber-sumber yang karena informasinya kayaknya keren gitu, sensasional, perlu di-share, kita jadi lupa unsur kehati-hatian tersebut. Gimana bedain mana yang kampanye beneran dan mana yang hoax? Kembali lagi-lagi literasi digital, politik dan demokrasi itu menjadi penting, termasuk literasi pemilu. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih selalu sehat dan tetap semangat menyambut pemilu 2024 yang semakin dekat. Saya Nona, host podcast KPU RI, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman pemilih yang sudah setia menonton podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, bicara mengenai pemilu tentu identik dengan kampanye ya. Dan saat ini kita memasuki era industri 4.0 yang mana semuanya mungkin sudah bergeser dari yang sebelumnya teman pemilih memperoleh informasi di media konvensional, sekarang bergeser ke media sosial. Nah, oleh karena itu teman pemilih, hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Kak Adinda. Halo Kak Adinda, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik, Kak Adinda. Kak Adinda adalah Direktur Eksekutif dari The Indonesian Institute atau TII ya Kak ya. Baik, hari ini kita mau kupas tuntas nih teman pemilih, kampanye di media sosial. Gimana Kak Dinda? Apa kabar dulu nih? Sehat ya Kak? Kabar baik, semoga Mbak Nona juga kabarnya baik juga. Kabar baik. Iya. Kak, gimana nih kalau misalnya kita bicara mengenai pemilu 2024 di bulan November nanti kita akan memasuki masa kampanye ya Kak ya? Betul. Nah, bicara mengenai kampanye ini kita pasti sekarang identik dengan kampanye di media sosial ya Kak ya, karena kan semua ini sekarang serba bergeser begitu. Ada gambaran nggak sih Kak, seperti apa kira-kira kampanye di pemilu 2024 mendatang? Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas nama The Indonesian Institute atas undangan dari KPU RI untuk sharing nih, terutama mengenai hasil riset kami terkait dengan pentingnya penataan kampanye di media sosial. Kalau ditanya bagaimana nih gambaran kampanye di media sosial untuk pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang, mungkin secara kasat mata bahkan bukan hanya di media sosial ya, kita bisa lihat sudah ada rumah relawan, sudah ada baliho yang bahkan itu adalah kampanye-kampanye yang sifatnya fisik. Di sisi lain kita juga tahu bahwa tadi yang seperti disampaikan Mbak Nona, sudah banyak sekali nih perbincangan di media sosial mengenai kampanye, dan ini bukan melulu dari kandidatnya, bisa jadi dari pendukungnya, partainya, atau bahkan akun-akun lain yang sifatnya anonim atau mungkin buzzer. Banyak akun-akun anonim atau buzzer. Padahal di PKPU yang akan disahkan ini ya Kak ya, satu kandidat itu punya 20 akun ya pada setiap platform. Nah itu bagaimana? Sementara di sisi lain banyak buzzer-buzzernya, gimana itu Kak? Nah sebenarnya dari catatan penelitian kami kemarin ini juga menjadi hal yang perlu dipahami ya teman-teman, karena kalau kita punya peraturan tapi peraturannya itu belum merespon akan situasi yang ada, termasuk kemajuan media, lanskapnya media sosial, nature-nya seperti apa, mungkin akan sulit memberikan batasan-batasan teknis seperti jumlah akun antara 10 dan menjadi 20, karena tadi permasalahannya adalah di pengawasan. Lalu kan di PKPU juga disebutkan bahwa kampanye itu ada timnya. Nah itu yang didaftarkan akunnya, sementara kita tahu ada akun-akun yang beredar, bisa jadi itu anonim, bisa jadi itu buzzer atau bot gitu, bahkan yang dikendalikan oleh robot yang tentunya ada yang mengendalikan lagi. Permasalahan pengawasan ini menjadi pelik, dan untuk itu kenapa memang perlu ada aturan yang spesifik dan komprehensif mengenai kampanye di media sosial, termasuk tadi yang sempat kita bicarakan soal di instant message ya Mbak Nona. Ya, instant messaging app. Jadi kalau kita lihat sekarang kan penyebaran informasi bukan hanya di media sosial ya teman pemilih ya Kak ya.
tapi juga di ranah instant messaging app begitu. Nah, apakah itu kan sulit banget untuk mengawasinya gitu Kak? Nah, gimana pandangan Kakak? Nah, salah satu temuan dalam penelitian di Indonesian Institute adalah memang kita mencatat bahwa media sosial itu kompleks. Kemajuannya mungkin aturan itu baru di gigi 1, kemajuan media sosial tuh udah lari kali ya, udah di gigi 5 atau mungkin tanpa gigi lagi. Nah, dalam konteks itu makanya kami dari masyarakat sipil, khususnya dari koalisi masyarakat sipil untuk kampanye pemilu yang informatif dan edukatif juga mendorong, salah satunya adalah pentingnya melibatkan beragam pihak termasuk penyelenggara sistem elektronik, masyarakat sipil, media dan sebagainya untuk mengawasi hal ini. Ini penting didudukan dalam konteks koregulasi dan pengawasan bersama karena tidak mungkin kita mengandalkan semua ke Bawaslu, ke KPU, ke DKPP karena butuh beragam pihak untuk ikut terjun bersama mengawasi hal ini termasuk di instant messaging. Catatan kami terkait moderasi konten dari hasil riset TI adalah untuk memastikan bahwa peraturan nantinya juga jangan sampai mengancam kebebasan berekspresi kita. Jadi ada aturan ya, tapi itu untuk bukannya untuk menghambat kebebasan berekspresi, tapi memastikan tidak ada larangan terhadap kampanye pemilu maupun pilkada mendatang. Riset berarti ini riset terbaru ya Kak ya yang dilakukan TII. Betul. Kapan durasinya Kak? Durasi riset ini? Kami melakukan penelitian ini 4 bulan. Ini adalah riset kualitatif. Sebenarnya kita juga sudah audiensi ke KPU dan Bawaslu dan karena penelitian ini mengambil area di Sulawesi Selatan dan di Sumatera Barat. Jadi itu adalah studi kualitatif, kita melibatkan juga para narasumber, 20 narasumber termasuk dari Jakarta, Padang dan Makassar dan juga melalui studi-studi dokumen. Selain juga tentunya ada in-depth interview kepada para narasumber. Oke, menarik pilihan 2 lokasi ini, lokasi penelitian. Sulawesi apa tadi Kak? Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Ya. Mengapa dipilih 2 lokasi tersebut Kak? Jadi sebenarnya waktu itu karena kita berangkat dari indeks yang dikeluarkan oleh Setara juga, Institut mengenai toleransi, lalu juga kerentanan pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu, memang pada saat itu catatannya adalah kedua provinsi itu adalah termasuk kedua provinsi yang cukup rentan ya ketika berbicara soal masalah kepemiluan dan indeks toleransinya. Dan tentu dinamikanya juga berubah dan ada keterbatasan dalam penelitian kami dalam konteks itu, tapi kami menemukan beberapa temuan di garis besar terutama tentang tantangan dalam mengawasi kampanye di media sosial. Kalau kita bicara penyelenggara pemilu itu kan memang hierarkis ya, dari nasional, provinsi, kabupaten, kota dan mungkin sampai ke desa gitu. Dan di poin itu memang butuh aturan yang cukup jelas karena tanpa aturan yang spesifik kita akan mengatur sesuatu yang malah menyamakan dengan kampanye yang konvensional dan itu berbahaya teman-teman karena memang beda naturnya. Misalnya ketika kita ada melihat nih baliho di atas pohon atau di pohon itu kan misalnya harus diturunkan, itu jelas bisa diawasi, diturunkan. Tapi bagaimana dengan konten yang ada di media sosial? Itu bisa jadi rekam jejaknya udah sampai kapan, biar kita delete hari ini track recordnya tetap ada. Makanya itu penting untuk punya peraturan baik di PKPU, Perbawaslu gitu yang cukup spesifik menata kampanye di media sosial. Baik. Terus kalau temuan lain yang berkaitan dengan kampanye di media sosial, ini menarik ini Kak, karena 2 provinsi yang cukup rentan toleransi ya dari segi toleransi. Lalu apa kaitannya dengan kampanye media sosial Kak? Nah, ini menarik ya Mbak Nona. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kampanye di media sosial terutama marak digunakan sejak pilkada tahun 2012. Dan oke, ada kelebihannya, artinya mudah menjangkau pemilih, biaya kampanye lebih murah, dan kita tahu bahwa masyarakat kita tuh cukup intens menggunakan gadget, menggunakan media sosial. Di sisi lain kita juga mendapatkan bahwa media sosial dimanfaatkan sedemikian rupa sebagai salah satu metode kampanye yang menyebarkan informasi kebohongan, berita yang bohong, kebencian, atau bahkan hal-hal yang menyudutkan kelompok marginal dan rentan. Dan ini sangat berbahaya karena mengarah ke polarisasi dan kita mengalami itu bahkan
dan juga konflik, dan kita mengalami itu di pemilu kita yang terakhir semakin tajam. Permasalahannya di sini adalah selain membuat pemilu kita nggak asik, nggak ceria, nggak sehat, di sisi lain kita jadi nggak fokus dengan visi, misi, dan program kandidat karena semuanya lebih fokus ke politik identitas. Saya tidak mengatakan bahwa identitas itu tidak penting, identitas tetap penting ya, dalam artian kita harus mengakui keberagaman kita. Tapi kita juga punya loh Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa nggak kita celebrate itu, merayakan itu dibandingkan menggunakan itu sebagai satu-satunya cara untuk memenangkan kompetisi. Yang perlu didorong dalam konteks itu Mbak Nona adalah edukasi terhadap pemilih, baik literasi digital, politik maupun pemilu. Kenapa? Agar pemilih menjadi cerdas dan bisa menggunakan hak pilihnya dengan bijak, dengan melihat visi, misi, program, dan tidak mudah didorong oleh hal-hal yang sangat dangkal seperti politik identitas yang dipolitisasi. Baik teman pemilih, tetap stay tune di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, masih bersama saya Nona, host podcast KPU RI, dan saya masih bersama Kak Adinda. Ya, Kak Adinda, kita lanjut ya. Kak, menurut PII, kampanye di media sosial itu seperti apa baiknya? Mungkin dari segi penyelenggara dulu. Oke. Karena kami sudah melakukan riset ini dan melakukan beberapa kali audiensi, jadi mungkin sebagai gambaran nih teman-teman, kami melakukan riset ini dari sisi regulasi dan dari sisi implementasi kebijakan. Dari sisi regulasi, beberapa rekomendasi yang kami dorong adalah agar penyelenggara pemilu membuat peraturan yang komprehensif dan spesifik mengenai penataan kampanye di media sosial. Yang kedua, Bawaslu perlu juga meningkatkan penggunaan sanksi administratif. Ini juga bisa menjadi disinsentif elektoral khususnya kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran kampanye di media sosial. Jadi bisa melakukan konferensi pers, sesuatu yang sifatnya mungkin public relation tapi sekaligus menjadi edukasi publik. Yang ketiga adalah penting bagi KPU untuk mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas dalam hal iklan kampanye di media sosial. Gimana sih caranya? Misalnya ketika berbicara ada pengiklanan, terutama iklan terkait kampanye politik ya Mbak Nona dan teman-teman di media sosial, itu perlu dilihat nih siapa yang membayar, parpolnya terdaftar nggak, NPWP-nya, data kampanye seperti apa, sumber data dan targetnya, mekanismenya seperti apa. Dan yang keempat, kami juga ingin mendorong pemerintah khususnya agar memiliki aturan terutama terkait dengan penyelenggara sistem elektronik, berbicara lagi soal-soal seperti akuntabilitas dan transparansi. Kita tahu ada Santa Clara Principles of Accountability and Transparency, ada Manila Principles juga untuk Intermediary Liabilities, yang pada intinya sederhananya adalah mengatakan bahwa kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk di ruang digital. Mengapa penting sih melibatkan pihak seperti penyelenggara media sosial? Tadi kan Mbak Nona sempat mengatakan mengenai instant messaging, media sosial yang memiliki logika sendiri terkait bisnisnya, terkait dengan kebijakannya, berbicara kebebasan berekspresi. Catatan penelitian kami dan dari para narasumber menunjukkan masih adanya tantangan ini teman-teman, karena mungkin misalnya ketika platform media sosial melihat satu konten sebagai kebebasan berekspresi, sementara di konteks Indonesia ada lampu merah nih, ini sudah melanggar HAM, menimbulkan konflik dan sebagainya. Ini merupakan hal-hal yang perlu dibicarakan baik oleh pemerintah, penyelenggara pemilu, pemangku kepentingan terkait dan platform media sosial. Nah lainnya ya mungkin kita bisa bicarakan juga terkait implementasi kebijakan, karena pertanyaannya soal penyelenggara pemilu adalah perlu persamaan persepsi nih antara KPU dan Bawaslu, karena kita mengandalkan kedua pihak ini terutama dalam penyelenggaraan pemilu. Kalau tidak ada persepsi yang sama tentang pentingnya penataan kampanye di media sosial sesuai dengan perkembangan media sosial terkini, ini akan sulit teman-teman. Dan yang kedua juga yang perlu didorong adalah agar KPU, Bawaslu juga mensosialisasikan ini ke peserta pemilu maupun ke segala perangkatnya. Tadi saya sempat sampaikan bahwa kita bicara soal hierarki. Kalau di pusat pesannya belum sampai, kawatnya belum sampai di daerah, akan terjadi kebingungan nih soal pengawasan kampanye di media sosial seperti apa.
Nah dalam konteks ini tadi rasanya Mbak Nona juga sempat menyinggung ya, gimana tuh cara ngawasinnya, mau 10, 20 akun dan kita bicara sesuatu yang dinamis. Saya seringkali mengatakan mungkin saat kita ngobrol sekarang ini ada ribuan atau puluhan ribu kali konten sudah diterbitkan dan mungkin dari KPU dan Bawaslu juga ini sosialisasi tapi belum masa kampanye ya, ini berarti sosialisasi nggak apa-apa. Tapi bagaimana ketika konten itu bermasalah gitu ya, sementara kita bicara tentang konteks pemilu. Dan makanya KPU maksud saya dan Bawaslu juga perlu mensosialisasikan itu ke perangkatnya baik dari pusat maupun daerah dan memastikan agar sumber dayanya juga mencukupi. Sumber daya itu bukan hanya keuangan saja tapi sumber daya manusianya, infrastrukturnya, sistemnya, serta pemahaman misalnya tentang apa sih kampanye di media sosial, apa yang dimasuk konten negatif dan sebagainya. Dan lalu perlu ada kerjasama multi pihak antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat sipil dan juga kementerian terkait. Kita tahu juga dulu ada Gakumdu, ada task force-nya, gugus tugas untuk literasi digital. Bukan hanya terhadap pemilih, tapi juga kepada penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Jadi ada sosialisasi peraturan, tapi ada juga sosialisasi mengenai literasi digital. Mungkin kalau saya boleh sharing gitu ya dari diskusi dengan teman-teman koalisi dan mungkin ini menarik adalah masyarakat sipil itu sangat ingin membantu dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dan kita tahu dalam Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bahkan Undang-Undang Pemilu, ruang partisipasi itu terbuka luas. Kami juga dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kampanye Pemilu yang Informatif dan Edukatif sangat mendorong agar penyelenggara pemilu benar-benar profesional, serius, dan memang mengantisipasi dan mengakomodasi partisipasi yang bermakna. Jadi bukan hanya formalitas, sehingga kita bisa bekerja sama di sini. Karena seperti yang tadi saya sampaikan Mbak Nona, tidak mungkin mengandalkan semua ke KPU. Bayangkan pesertanya ada berapa tahun ini, itu belum hanya partainya ya, ada kandidat individu, akunnya ada berapa ratusan ribu. Sementara mungkin teman-teman di Humas atau Pusdatin atau lainnya bisa bilang sumber daya kita cuma sekian orang gitu. Sementara kita berhadapan dengan bot, buzzer, anonim dan sebagainya. Lebih seperti itu sebenarnya pandangan kami terkait dengan rekomendasi untuk penyelenggara pemilu. Bicara mengenai literasi digital tadi ada literasi digital untuk penyelenggara pemilu. Apa kira-kira literasi digital yang perlu diketahui kami semua di sini? Oke, dari catatan teman-teman masyarakat sipil dan riset di Indonesian Institute ada beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu pertama landscape media ya. Jadi memahami bahwa sekarang tadi Manona juga bilang nih, itu kan termasuk media sosial, ya. Jadi itu termasuk media sosial yang berbasis percakapan. Jadi ada encrypted, dia terlindungi. Jadi pemahaman penyelenggara pemilu juga perlu sampai di situ dan makanya perlu kerjasama dengan teman-teman masyarakat sipil juga untuk memahami gimana sih lanskap dan perkembangan media sosial saat ini. Dan yang kedua adalah memahami tentang bukan hanya soal kontennya saja gitu, tapi bagaimana konten-konten yang sifatnya melanggar larangan kampanye yang bahkan udah digariskan di undang-undang maupun di PKPU yang ada ya. Artinya kalau ada pelanggaran bagaimana mekanismenya, tentu harus dibuktikan ya, tentu harus ada proses. Kami juga pahami ini bukan tugas yang mudah, makanya perlu kolaborasi dengan masyarakat sipil dan mekanisme yang efektif untuk pengaduan gitu. Jadi ada dari masyarakat juga bisa berpartisipasi dan penyelenggara bisa menindaklanjuti. Lainnya memang ya kesamaan persepsi gitu. Kalau misalnya dulu di Perbawaslu yang ada kan dia bisa mengawasi akun-akun di luar akun yang didaftarkan di KPU. Sementara PKPU yang ada kan sebenarnya hanya mengawasi akun yang terdaftar dong, bukan yang tidak didaftar. Nah itu perlu ada kesepakatan juga di situ dan tentu didasari hal yang realistis. Artinya sumber daya yang dimiliki penyelenggara pemilu itu apa teman-teman. Dan makanya kita perlu kolaborasi multi pihak, termasuk ketika melakukan literasi digital Mbak Nona. Jadi melibatkan lembaga penelitian, melibatkan kalau perlu platform media sosial dan yang saya pahami juga banyak sekali koalisi yang sudah ada di Indonesia, terutama berhubungan dengan moderasi konten, demokrasi seperti ada koalisi damai,
Lalu ada koalisi yang melawan disinformasi juga, selain koalisi kami yang masyarakat sipil untuk kampanye pemilu yang informatif dan edukatif, juga ada koalisi masyarakat sipil juga untuk media sosial yang beretika. Jadi patut disyukuri nih 25 tahun reformasi dan kita banyak belajar dari pengalaman mengenai kampanye di media sosial. Yang saya percaya KPU Bawaslu itu sebenarnya banyak banget bisa dapat dukungan dari masyarakat sipil selama yaitu prosesnya terbuka, transparan dan memang memberi ruang partisipasi yang bermakna termasuk untuk teman-teman kita penyandang disabilitas atau kelompok rentan lainnya. Baik, itu tadi dari segi penyelenggara pemilu. Nah, lantas bagaimana dari sudut pandang teman pemilih ini, Kak? Nah, teman pemilih. Nah, kalau misalnya tadi kita bicara ini sempat menyinggung anak muda. Nah, anak muda itu akan menjadi pemilih yang dominan di 2024, bisa jadi 60%. Nah, suara teman-teman nggak mau dong disia-siakan hanya karena kampanye untuk 5 tahunan ini gitu ya. Jadi yang kami dorong adalah agar anak muda itu juga bijak menggunakan jarinya, tidak asal share, jadi dipikirkan dulu sebelum sharing dan benar-benar mencerna informasi yang ada gitu. Satu hal kita mendapat informasi dengan mudah, itu kemudahan media sosial, tapi kita perlu cek sumbernya valid atau tidak gitu. Karena kita tahu ada informasi yang bohong, yang mungkin copy paste-nya sama padahal kalau dilihat domainnya nggak benar. Dan ini bahkan terjadi di dunia bisnis juga gitu, ada penipuan bahkan terhadap perbankan, ada data yang bocor. Nah, teman-teman perlu bijak melihat sumber informasi yang ada dan yaitu membiasakan untuk do your homework, lakukan riset, jangan asal percaya informasi yang terkesan sensasional, yang kontroversial, dan lagi-lagi lihat rekam jejak kandidat atau parpol yang ada gitu. Jadi pilihan kita, suara kita yang one man one vote ini tidak sia-sia begitu saja. Oke. Baik, dan juga mungkin perlu juga literasi digital juga ya mungkin ya Kak ya untuk teman pemilih begitu. Betul. Dari berbagai usia, baik itu generasi milenial, Z maupun baby boomer maupun X begitu ya. Benar. Ya. Baik, itu tadi dari sudut pandang atau dari sudut pandang teman pemilih. Kalau dari sudut pandang peserta pemilu. Nah, ini kayaknya peserta pemilu nih mungkin yang paling perlu diasah ini peserta pemilu ya menurut kami. Dan saya pribadi tuh melihat misalnya begini, dan ini adalah salah satu rekomendasi kami di pernyataan sikap dan petisi kami di change.org. Kalau boleh promosi, mohon ikut juga untuk tanda tangani dan sebarkan. Jadi intinya stop hoax dan informasi atau kampanye yang tidak edukatif dan informatif. Mengapa peserta kampanye penting untuk dilibatkan? Ya karena mereka adalah salah satu aktor dalam kompetisi mendatang. Ya. Kalau kita masih mendapati peserta kampanye yang mendorong berita yang bohong, mendorong ke polarisasi, konflik, kita tidak akan mendapatkan kandidat atau pemilu yang sehat juga gitu Mbak Nona dan teman-teman. Pemilu kita nggak akan berkualitas, akan ada ketidakpercayaan dari publik terhadap penyelenggara pemilu, peserta pemilu, bahkan terhadap demokrasi, dan ini yang sangat berbahaya. Untuk itu kami juga sangat mendorong agar ya dari penyelenggara pemilu juga tegas gitu terhadap adanya pelanggaran terhadap larangan kampanye tersebut. Dan tentunya untuk peserta pemilu ya kalau mereka ingin menjadi bagian dari pilar demokrasi ya harusnya mereka ikut menyuburkan demokrasi dengan kompetisi yang sehat termasuk kampanye yang bermutu dengan visi, misi, dan program. Identitas itu satu hal, tapi kalau identitasnya hanya terlalu banyak membicarakan hal-hal yang simbolik tapi tidak menyelesaikan masalah, kami pikir itu juga bukan hal yang edukatif ya, bukan hal yang strategis. Dan saya juga percaya teman-teman muda juga, teman-teman pemilih juga semakin cerdas, lebih bicara berdasarkan isu kebijakan. Dan karena mungkin kalau boleh share sedikit Mbak Nona dan teman-teman, kami di The Indonesian Institute beberapa kali melakukan angket tentang persepsi politik anak muda jelang pemilu dan pilkada serentak 2024. Yang menarik dan patut disyukuri adalah teman-teman muda itu responden angket kami mengatakan ada 3 isu utama yang mereka concern kalau bicara soal kampanye, yaitu
soal pendidikan yang berkualitas, pemberantasan korupsi, dan adanya lapangan pekerjaan. Ini menarik karena kita bisa berlapang dada gitu karena anak-anak muda concern dengan isu seperti itu. Makanya nggak heran kalau beberapa waktu lalu misalnya kalau viral anak muda yang menyuarakan soal masalah jalan, masalah pendidikan, dan itu kekuatan anak muda saya rasa gunakan media sosial untuk menyuarakan isu-isu yang memang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tidak mudah digiring oleh isu-isu yang sifatnya politik identitas. Berarti anak muda ini juga ada concern ya Kak ya sebetulnya ya. Baik, lalu kira-kira apa yang perlu diantisipasi teman pemilih tentang kampanye di media sosial Kak? Yang perlu diantisipasi adalah ya lagi buat kami sebenarnya semuanya adalah bagian dari kebebasan sipil, hak untuk memilih dan dipilih, tapi juga perlu ada pertimbangan bagi teman-teman pemilih untuk bijak ketika memilah dan memilih informasi yang diperoleh. Karena kan ini semua di media sosial tergantung algoritmanya ya. Kalau kita mengikuti siapa, mencari informasi apa, informasi itu yang kerap akan kita terima. Pertanyaannya adalah informasi seperti apa yang kita mau cari tahu. Karena kalau itu udah sifatnya ideologis atau tidak mau mendengarkan pendapat lain memang percuma ya Mbak Nona. Tapi intinya idealnya kita berharap agar pemilih juga bisa strategis menggunakan suaranya dan juga cerdas menggunakan suaranya dengan melihat berdasarkan visi, misi, dan program kandidat gitu, dan tidak mudah tersulut untuk berita-berita atau informasi yang belum tentu benar gitu, atau apalagi menyudutkan dan bisa mengancam juga terutama untuk kelompok-kelompok yang marginal dan rentan. Baik, teman pemilih, kita masih ada bahasan menarik lainnya, tetap stay tune di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Halo teman pemilih, masih bersama saya Nona, host podcast KPU RI. Kak Dinda sudah terdaftar belum sebagai pemilih? Udah dong. Udah ya, udah tahu cek. Belum? Udah cek ya? Udah cek. Udah tahu terdaftar di TPS berapa? Kalau berapanya saya nggak hafal, tapi sudah terdaftar menjadi pemilih. Sudah terdaftar, Yes. Oke, baik. Jangan lupa ya Kak, dicek terdaftar di TPS mana. Caranya dicek DPT online, teman pemilih juga ya, dicek dptonline.kpu.go.id. Pastikan teman pemilih menggunakan hak suara teman pemilih. Dan kalau belum terdaftar, teman pemilih bisa langsung ke TPS yang sesuai dengan alamat ya, dengan membawa KTP elektronik. Begitu. Kak, ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman pemilih ya. Ada beberapa yang masuk di kami. Yang pertama dari teman pemilih Hasan Probolinggo. Halo Kak Hasan. Iya. Pertanyaannya ini ada dua Kak. Yang pertama, apa yang harus dilakukan penyelenggara jika ada kampanye hitam dan kampanye negatif jika yang melakukan adalah simpatisan akunnya anonim? Itu yang pertama. Yang kedua, mau dijawab dulu atau langsung Kak? Yang kedua? Boleh deh saya jawab langsung dulu aja ya. Boleh. Oke, Kak Hasan dari Probolinggo, thank you untuk pertanyaannya. Kalau untuk kampanye hitam atau negatif yang dilakukan oleh akun yang di luar peserta atau yang didaftarkan, kalau sesuai peraturan kan yang ada saat ini, yang diawasi itu hanya yang didaftarkan. Sementara kalau masih merujuk ke Perbawaslu yang ada, ya dikatakan Bawaslu bisa mengawasi akun-akun yang di luar itu. Jadi kalau itu masih merujuk pada peraturan yang sama, berarti sebenarnya Bawaslu bisa melakukan pengawasan terhadap akun yang melakukan berita bohong, misal menyebarkan berita bohong, fitnah dan sebagainya. Namun teman-teman pemilih juga perlu memahami tentang petanya nih, siapa melakukan apa. Jadi misalnya KPU sebagai penyelenggaranya, lalu ada pengawasnya ada di Bawaslu, lalu ada DKPP, lalu jangan lupa bahwa ada semacam satgas ya, satuan tugas yang memang untuk penegakan hukum yang melibatkan pemerintah, kementerian dan lembaga terkait termasuk Kominfo, kepolisian dan sebagainya. Jadi ini perlu dipilah dan dipilih juga kemana dilaporkannya agar tepat sasaran. Jadi mungkin ada hal-hal yang sifatnya pengawasan ke Bawaslu atau kalau itu di luar ranah kepemiluan, yaitu dilaporkannya misalnya ke Kominfo atau ke kepolisian. Makanya sebenarnya kami sendiri dari The Indonesian Institute memang lewat kerja-kerja kami berusaha mendorong agar masyarakat juga melek dan punya kesadaran tentang pentingnya memahami kebijakan dan peraturan yang ada. Misalnya jangan sampai nih amit-amit ikut-ikut share informasi yang bohong tanpa mengecek dulu faktanya. Hati-hati karena kita ada undang-undang ITE yang somehow
juga bisa mengancam kebebasan berekspresi kita karena misalnya dilihat asal menyebarkan saja konten-konten yang negatif. Dan karena Kominfo sendiri juga teman-teman juga punya aturan Permen Kominfo tentang konten yang negatif gitu. Jadi sebenarnya perlu ada kerjasama atau sinergi para pihak baik dalam konteks kepemiluan maupun demokrasi dan kebijakan publik untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Saya tidak mengatakan ini hal yang mudah karena lagi-lagi ketika bicara di media sosial itu semuanya serba fluid gitu loh. Bisa jadi akun itu ada lalu tiba-tiba hilang. Dan yang bagus mengapa kita perlu melibatkan platform media sosial adalah karena mereka yang punya kuasa terhadap akun-akun ini. Dalam artian misalnya mereka biasa ada kebijakan komunitas seperti yang dimiliki oleh Meta misalnya untuk tidak menayangkan konten dari akun-akun tertentu karena mungkin ada pelaporan dan mekanisme itu ada. Nah makanya bagusnya mekanisme pasar adalah pihak swasta misalnya yang punya aturan terkait konten media sosial bisa meregulasi hal tersebut gitu. Ketika mungkin dari pemerintah atau masyarakat sipil punya keterbatasan dalam melakukan moderasi konten. Baik, ya kadang juga suka ketukar begitu ya. Kita kan Komisi Pemilihan Umum ya. Nah itu kalau untuk pengawasan ada Bawaslu begitu ya untuk pengawasan pemilu begitu. Suka ketukar kadang-kadang teman pemilu. Nggak apa-apa. Baik, kemudian yang kedua, bagaimana mengedukasi masyarakat agar tidak termakan isu hoax di media sosial, Kak? Nah ini juga menarik gitu karena mungkin ada dorongan ya ketika kita tuh melihat informasi yang wah ini spektakuler banget, ini harus dikasih tahu nih, ini udah lampu merah. Padahal kita belum benar-benar teliti membaca sumber informasinya dari mana. Dan sebenarnya ada kanal-kanal juga untuk melakukan laporan untuk informasi yang ya mungkin terlihat berlebihan, datanya tidak jelas atau bahkan referensi sumber informasinya juga tidak jelas gitu. Setahu saya sebenarnya bahkan teman-teman seperti masyarakat anti fitnah Indonesia, teman-teman Indonesian Youth Governance Forum gitu, itu mereka melakukan kerja-kerja cek fakta dan sebenarnya dari pemerintah seperti dari Kominfo dan lainnya juga memberikan kanal-kanal atau ruang-ruang misalnya untuk memberikan laporan publik gitu kalau dirasa ada informasi yang mencurigakan gitu, karena memang kita juga perlu memahami nih Mbak Nona dan teman-teman tidak mudah juga gitu, seberapa mewah sih kita punya waktu untuk mengecek satu persatu informasi yang sangat banyak. Tapi makanya disarankan agar kalau mau mencari informasi jangan yang hanya muncul di lini masa media sosial kita, tapi cari dari sumber aslinya, dari media yang punya kredibilitas, dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan resmi gitu. Jangan sumber-sumber yang karena informasinya kayaknya keren gitu, sensasional, perlu di-share, kita jadi lupa unsur kehati-hatian tersebut. Baik. Nah, pertanyaan kedua Kak Dinda dari teman pemilih Adnan Kaltara. Kak Adnan, terima kasih ya Kak sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaan dari Kak Adnan. Saat ini sudah beribu calon baik eksekutif dan legislatif melalui sosmed sampai baliho besar di pinggir jalan sudah memaparkan visi mereka dalam kontestasi. Apakah visi sudah termasuk kategori kampanye? Kalau sudah, apakah hal tersebut masuk pelanggaran atau belum? Nah ini kayaknya banyak pertanyaannya juga ke KPU, Bawaslu atau mungkin ke DKPP juga ya. Karena ini jadi perbincangan kami juga di masyarakat sipil nih Kak Adnan. Kalau bicara teknis cuma letter luck aja tentu ini belum masuk masa kampanye nih Mbak Nona dan teman-teman. Karena kan masa kampanyenya itu baru November sampai Februari nanti, tentunya sebelum hari pemilihan. Dan pertanyaannya dan makanya kenapa tadi kami sampaikan lewat penelitian kami, pentingnya juga sosialisasi termasuk kepada penyelenggara pemilu, masyarakat dan peserta pemilu tentang definisi antara sosialisasi sama kampanye apa sih bedanya. Kalau dari masyarakat sipil termasuk narasumber penelitian di Indonesian Institute kebanyakan juga mengatakan kita memahami lagi-lagi penyelenggara pemilu itu punya keterbatasan sumber daya sehingga untuk sosialisasi pun menjadi terbatas gitu untuk 18 partai dan mungkin ribuan kandidat. Jadi kalau dari masyarakat sipil sebenarnya nggak masalah gitu ada sosialisasi seperti itu dan tapi kan memang ada rambunya. Misalnya tidak menampilkan visi misi program atau citra diri atau nomor peserta yang intinya menunjukkan bahwa dia adalah kandidat parpol.
Ini adalah masalah persepsi dan interpretasi gitu. Karena kita juga tahu meskipun tidak ada tulisan partainya, kita tahu lambang partainya apa, warnanya apa, wajahnya siapa. Jadi memang harus ada hal yang cukup spesifik untuk mengatur hal tersebut gitu. Karena memang agak sulit nih kalau kita bilang bukan berkampanye meskipun tidak ada ajakan. Dan memang kan kebijakan atau catatan akhir dari penyelenggara pemilu adalah ketika itu tidak berbau ajakan, ya itu tidak dianggap sebagai kampanye. Kalau menurut saya pribadi misalnya pun kita melihat ini